Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas materi prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Ada 3 prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bahan ajar atau materi pembelajaran. Di antaranya yang pertama adalah prinsip relevansi, kemudian yang kedua ada prinsip konsistensi, dan yang ketiga ada prinsip kecukupan. Ketiga penerapan prinsip tersebut dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama adalah prinsip relevansi atau keterkaitan. Artinya, ada kaitan, hubungan, atau bahkan jaminan bahwa bahan ajar yang dipilih itu menunjang tercapainya kompetensi yang dibelajarkan. Jika tujuannya siswa belajar berhitung, maka materi dalam bahan ajar juga harus ada cara belajar berhitung. Kemudian yang kedua adalah konsistensi atau keajegan. Jika kompetensi dasar yang ingin dibelajarkan mencakup 4 keterampilan, maka bahan ajar yang dikembangkan juga mencakup keempat hal itu. Begitu juga apabila di dalam kompetensi dasar ada 4 indikator, maka pengembangan materi mengacu pada jumlah indikator, yaitu ada minimal 4 materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah prinsip kecukupan atau memadai keluasannya. Materi yang disajikan jangan terlalu sedikit sehingga kurang menjamin tercapainya kompetensi. Prinsip kecukupan ini berkaitan juga dengan adanya siswa yang sudah memiliki pengetahuan awal tentang materi yang akan dipelajari. Untuk itu, keluasaan materi perlu juga diperhatikan. Selain prinsip relevansi, konsistensi, dan kecukupan, pengembangan bahan ajar khususnya penyajian isi materi hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama adalah sajikan materi mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit, dari yang konkret ke materi yang abstrak. Siswa akan lebih mudah memahami suatu konsep tertentu apabila penjelasan dimulai dari yang mudah atau sesuatu yang konkret. Misalnya, untuk menjelaskan konsep hitung penjumlahan, maka mulailah siswa diajak untuk berbicara tentang jumlah buku yang dibawa di dalam tasnya, sebelum melangkah ke perhitungan menggunakan angka-angka. Kemudian yang kedua adalah prinsip pengulangan. Pengulangan bisa dilakukan dengan pencantuman gambar, diagram, atau fokus point. Perhatikan contoh berikut. Pernahkah kamu melihat bunglon yang warna kulitnya mampu berubah? Ketika bunglon berada di dedaunan hijau, maka ia akan berwarna hijau. Dengan cara ini, bunglon dapat mengelabui musuhnya. Ini merupakan bentuk penyamaran bunglon yang disebut dengan kamuflase. Selain bunglon, belalang daun juga memiliki warna hijau. Belalang daun sering berada di dedaunan hijau dan memiliki bentuk tubuh seperti daun untuk mengelabui musuhnya. Ilustrasi di atas merupakan contoh bentuk pengulangan tentang konsep kamuflase dengan memberikan contoh belalang. Kemudian yang ketiga adalah prinsip motivasi. Penulisan isi bahan ajar harus mampu memotivasi siswa belajar. Ada beberapa cara untuk memberikan motivasi, antara lain dengan memberikan pujian, harapan, menjelaskan tujuan, dan manfaat materi yang dipelajari, ataupun menceritakan sesuatu yang membuat siswa senang belajar. Kemudian yang keempat adalah prinsip perancah atau scaffolding. Prinsip perancah merupakan bantuan yang diberikan oleh guru atau orang yang dianggap mampu untuk membantu peserta didik belajar tentang sesuatu. Penulisan isi bahan ajar juga mesti memperhatikan prinsip perancah karena tidak semua peserta didik memiliki kemampuan yang sama dalam memahami isi bahan ajar. Berikut ini merupakan contoh penerapan prinsip perancah dalam penulisan bahan ajar. Budi diberikan 2 buah apel oleh kakaknya. Kemudian ayah Budi datang dari kebun dan memberikannya 3 buah apel. Jumlah buah apel yang dimiliki oleh Budi adalah 5 buah. Kemudian contoh yang kedua adalah Ani diberikan jeruk oleh kakaknya sebanyak 2 buah. Kemudian datang ibunya dari pasar dan memberikannya jeruk sebanyak 4 buah. Berapakah jumlah jeruk yang dimiliki Ani? Ilustrasi di atas merupakan penerapan prinsip perancah untuk membantu peserta didik menyelesaikan suatu masalah. Kemudian prinsip yang kelima adalah umpan balik positif. Umpan balik diberikan setelah siswa mengerjakan soal-soal latihan atau tugas kinerja. Bentuk umpan balik dapat berupa ungkapan Anda benar atau Anda belum tepat. Kemudian prinsip yang keenam adalah prinsip kebertahapan dan keberlanjutan. Ibarat anak tangga, semakin lebar anak tangga, semakin sulit kita melangkah. Namun, jika anak tangga terlalu kecil, akan terlalu mudah untuk dilewati. Untuk itu, guru perlu menyusun anak tangga atau tujuan pembelajaran secara pas dan sesuai dengan karakteristik siswa. Dalam bahan ajar, anak tangga tersebut dirumuskan dalam bentuk indikator-indikator kompetensi maupun rumusan tujuan pembelajaran. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.